orang walam andimu ala sukut marra wahidah. Luqman ini menurut Bapak ulama atau nabi? Nabi, betul Pak. Ini kalau saya ada kitab satu lagi saya kasih Pak. Wah, nggak ada satu kitab lagi nih, nanti lain kali lah aneh kasih kitab. Antum bisa bahasa Arab Pak? Mau Indonesianya aja ya? Kalau ya ini langsung dibawa, serius? Mau? Buat antum ntar nih? Mau? Udah punya. Kita kasih PDF aja Pak. Luqman sebenarnya beliau seorang nabi. Jadi gini rumusnya, di zaman sebelum Nabi Muhammad, siapapun yang diberi ma'rifatullah pasti nabi. Tapi kalau cuma diberikan wirid, suka ibadah, belum tentu nabi. Sama sekarang, kalau ada orang diberikan ilmu mengenal Allah di kolbunya, pasti wali. Kalau dia cuma rajin ibadah, belum tentu wali. Orang soleh aja. Tapi orang soleh kan bisa tergelincir lebih parah. Ada seorang soleh, alim, tapi tidak bermakrifat, didatangi oleh orang yang suka membunuh. Yang dia bunuh udah 99. Masih ingat kisahnya? Apa kata dia? Ente itu bunuh 99 orang. Nggak ada. Dia putus rahmat Allah. Padahal Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Orang ini ntar kaget Pak kalau masuk neraka. Yang dia kata-katain masuk neraka, masuk surga. Yang bunuh dia siapa nih? Si Al-Gojo ini. Siapa antara yang masuk surga? Yang bunuh dia. Karena dia ada harapan pengen kembali. Maka kepada diri kita, diri saya yang bermaksiat, diri kita yang bermaksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, "Lau kana nutku," seandainya dia ngomong itu koin perak ya, lakana sumtu zahaban, maka diam itu adalah koin emas. Walaqad nadimtu 'alal kalam miraran wa lam andimu 'ala sukuti marratan wahidah. Nadima yandam lan andam 'ala sukuti marratan wahidah. Aku sering menyesali kalamku berkali-kali. Ngomong sekali, nyesalnya berkali-kali. Pernah nggak? Kok saya ngomong gitu ya? Pernah nggak? Dan orang yang banyak ngomong bukan pada tempatnya, dia akan ngomong gini, aduh gimana? Dulu awal-awal saya khutbah Pak, awal-awal saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan. Itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada dua macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu ghibah namanya. Ghibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal dia nggak ngerti apa yang dikomentari ya. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat atau pada rapat RT-nya ramai Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang.
Ya, Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener? Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Orang nggak senang ngomong kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah, Rasulullah itu ada pada kata apa itu jauh, Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei, orang yang suka komentar macam-macam. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ilustrasi, Pak, ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau sama satu orang, Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Aziumadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Ya. Itu sebenarnya, Pak. Itu kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya dibaca dengan metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocokologi, nggak relevan, ya, nggak koheren gitu kata-katanya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau, Pak, nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong. Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco, gitu ya, nggak koheren, lompat-lompat. Langsung kita rombak. Dan saya cuma bimbingan sekali itu. Sampai akhir bab nggak perlu lagi bimbingan, karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu, nggak boleh ngomong loncat-loncat, nggak boleh nulis loncat-loncat, menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung terapkan. Obat apa, buah dari diem, nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman, langsung nulis aja, Pak. Loh, kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung menulis apa? Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya qalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya qalbu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, qalbunya diam nggak, Pak? Atau qalbunya jalan-jalan berisik? Atau qalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh qalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunahnya baca Qaf, Pak, itu 3 halaman loh, Pak, ya. 3 halaman. Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau nggak jadi imam cuma alam nasroh, ya, kulhu. Nah, Jumatan kok pakai kulhu? Kenapa? Karena hati jamaah berisik. Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh, nggak nyaman sama sekali.
Karena di sini ada yang angkat tangan, sini enggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman, Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan enggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah, dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis doif gitu. Kata yang angkat tangan, saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Berisik itu hati mereka, sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat, kita nggak tahu. Yang kedua kita tahu, masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan keluar itu malam salaman sebelum covid tuh ya, kelihatan ya. Nggak ada persaudaraan, cuma karena masalah kunut tuh. Belum lagi ntar zikir jamaah ba'da sholat, tambah rame.